Gembong gerombolan manusia penunggang agama Rizik Syihab kembali gaungkan politik identitas. Kadrun keturunan imigran ini sama saja ingin berhadapan dengan NU yang sudah berniat memberantas politik identitas di Indonesia. Saya juga pernah dengar pernyataan Gus Yahya soal NU akan melawan politik identitas. Sudah ada gelagat bahwa politik identitas itu akan dimanfaatkan dalam pemilu presiden 2024. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Hati-hati ya, Pak. Ya, kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional dengan bersandar pada kualitas pribadi-pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin atau yang lain. Mereka pura-pura aja politik identitas itu politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Enggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Sampean bilang tadi bisa saja bukan hanya soal agama, tapi jelas bahwa dalam pengalaman kita yang menjadi ancaman terbesar ini adalah identitas agama. Kita tidak mau membiarkan itu berlangsung terus. Gerakan Islam ini dianggap politik identitas semua. Kita ini dikerdilkan, kita ini dikucilkan, kita ini dijelek-jelekkan oleh mereka, saudara. Tapi cara NU untuk melawan politik identitas yang bisa dikatakan terjadi atau juga sudah terjadi, cara apa sih yang akan dipakai oleh NU? Nah, jadi umat Islam jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita membangun strategi sosial yang kita desain untuk menghadang itu. Kita sudah siapkan platformnya, ada berbagai hal kita bangun sebagai platform untuk menggerakkan warga ini ke arah satu visi bersama, termasuk untuk mencegah meluapnya politik identitas itu. Rizik Syihab, gembongnya kelompok penunggang agama Bani Kadrun, baru-baru ini melakukan pembelaan terhadap tudingan politik identitas yang selalu digunakan oleh gerombolannya untuk meraih kekuasaan bagi orang-orang yang didukung oleh mereka. Kadrun keturunan Yaman ini menuding bahwa tuduhan politik identitas yang selama ini disematkan kepada gerombolan mereka adalah suatu upaya untuk melemahkan gerakan mereka, yang mereka klaim bahwa gerakan mereka adalah gerakan sucinya umat Islam. Dan itulah rata-rata kepicikan kadrun keturunan Yaman yang selama ini selalu mengklaim bahwa setiap gerakan mereka adalah gerakan Islam, yang mana jika ada yang menentang gerakan tersebut, maka akan langsung dicap sebagai musuhnya umat Islam. Kita sungguh sudah sangat muak dengan klaim-klaim mereka tersebut, seakan-akan mereka adalah kelompok yang paling suci, paling Islam, sehingga setiap tindakannya sudah pasti mendapatkan ridho dari Tuhan. Atau mungkin mereka sudah merasa menjadi satu-satunya pemilik agama Islam, sehingga mereka akan menganggap setiap orang yang berseberangan dengan gerombolan mereka berarti telah berseberangan dengan agama Islam. Gelar imam besar umat Islam yang disematkan kepada kadrun keturunan imigran Rizik Syihab adalah jelas bentuk klaim gerombolan mereka terhadap agama Islam, yang seakan-akan agama Islam itu hanya milik mereka dan semua umat Islam wajib berkiblat kepada mereka. Kita umat Islam mayoritas di Indonesia sungguh tidak sudi mempunyai imam besar kadrun keturunan Yaman. Maka dari itu kita sepakat menyebut Rizik Syihab adalah imam besar Bani Kadrun, bukan imam besar umat Islam. Karena jelas, kita sebagai umat Islam mayoritas di negeri ini sangat tidak sudi mengakui Rizik Syihab sebagai imam besar kita. Dan dari 200 juta jumlah umat Islam di Indonesia, hanya sekitar 10 juta saja yang mengakuinya. Dalam sejarah, kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia pernah mempunyai satu saja Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama yang keilmuannya diakui oleh ulama di seluruh dunia, juga termasuk suriah dari Rasulullah. Itu pun beliau tidak mengatasnamakan Rais Akbar umat Islam, namun hanya Rais Akbar dari organisasi beliau saja. Lah ini yang cuma seorang Rizik, mantan penjual minyak wangi, bisa-bisanya mengatasnamakan imam besar semua umat Islam, padahal kelompoknya hanyalah kelompok minoritas dari sekian besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Maka dari itulah, untuk mematahkan klaim dari mereka, kita sepakat menyebut Rizik Syihab adalah imam besar Bani Kadrun, bukan imam besar umat Islam. Kembali ke topik permasalahan, seperti yang sudah kita tampilkan di awal, imam besar Bani Kadrun telah melakukan pembelaan terhadap stigma politik identitas yang disematkan kepada gerombolan mereka. Kadrun keturunan Yaman ini juga menyerukan kepada pengikutnya untuk tidak peduli dan terus memegang identitas Islam dalam setiap gerakan politik mereka.
Dan itu berarti Kadrun keturunan Yaman ini telah menabuh genderang perang dengan Nahdlatul Ulama yang sudah berniat melawan politik identitas, wabil khusus identitas Islam yang digunakan untuk meraih kekuasaan. India itu ada organisasi namanya RSS. Ini adalah organisasi Hindu. Dan kemudian dia membentuk partai politik namanya BJP. Kemudian BJP ini kampanye atas nama Hindu terus, kampanye atas nama Hindu karena India memang mayoritas. Apa akibatnya? Ya menang terus sekarang BJP itu. Tapi yang terjadi, warga Hindu di India melihat yang bukan Hindu sebagai musuh, yang didiskriminasi, dipersekusi, bahkan dianiaya sehari-hari. Tidak ada hari di India kecuali ada penganiayaan kepada minoritas oleh mayoritas Hindu. Loh itu kan Hindu, kita kan Islam. Siapa bilang Islam tidak bisa begitu? Lihat Nigeria. Padahal muslimnya itu cuma sekitar 65%. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang muslim sampai ada gerakan mengharamkan semua yang berbau barat, itu yang disebut dirinya Boko Haram. Barat itu haram, sehingga Kristen haram, apa-apa haram. Dan Nigeria terjadi penganiayaan harian setiap hari. Bukan cuma dianiaya, dibunuh, diculik, diperdagangkan minoritas di Nigeria ini oleh mayoritas muslim. Jangan sampai kita memicu yang sama di Indonesia ini. Hanya cuma milik keuntungan mendapatkan jabatan-jabatan di dalam politik di Indonesia ini. Wal iyadzubillah summal iyadzubillah. Terjadinya tindakan diskriminatif hingga penganiayaan oleh mayoritas terhadap minoritas adalah bahaya dari politik identitas seperti yang dipaparkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf. Tidak peduli agama Hindu seperti di India ataupun Muslim seperti di Nigeria, apapun agamanya, jika agama tersebut terus digunakan sebagai alat politik, maka akan memicu benih-benih permusuhan yang akan mengancam kedamaian suatu negara. Maka sangat wajar jika NU akan melawan segala bentuk politik identitas, terutama identitas agama seperti yang selama ini dipakai oleh Kadrun keturunan Yaman beserta para budak-budaknya. Melihat bahaya besar politik identitas, terutama identitas agama seperti yang dipaparkan oleh Gus Yahya, maka kita bisa membaca bahwa Rizik Syihab si keturunan imigran ini memang sengaja ingin membuat konflik agama di Indonesia dengan terus menggaungkan politik identitas agama untuk menghancurkan kedamaian di negeri kita. Dan jika sudah seperti ini, jika seruan PBNU tak lagi digubris oleh para kadrun keturunan Yaman, jika mereka terus menggaungkan politik identitas untuk meraih kekuasaan, maka dengan sangat terpaksa kita juga tidak mengikuti seruan PBNU untuk melawan politik identitas, karena politik identitas harus dilawan dengan politik identitas juga. Jika mereka menggunakan isu agama sebagai alat politik mereka, maka kita harus menghentikan mereka dengan isu ras sebagai perlawanan terhadap mereka. Mereka adalah bangsa pengungsi warga keturunan imigran, namun sangat berambisi menjadi penguasanya bangsa pribumi Indonesia. Kita layani kebusukan mereka menggunakan isu agama sebagai alat politiknya dengan isu suku ras sebagai alat untuk menghentikan mereka. Karena kalau kita bisa memilih, kita akan lebih memilih terjadi konflik antar suku daripada konflik antar agama. Apalagi sukunya suku keturunan Yaman yang selama ini sangat sok menjadi majikan